Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardin. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Atap Tolulos, Desa Tolulos, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik baik tentang pelopor komunitas belajar di SMP Negeri 1 Atap Tolulos. Pendidikan bertujuan untuk menggali potensi murid secara maksimal, dengan guru berperan sebagai fasilitator. Namun, dalam prosesnya, guru sering menghadapi berbagai tantangan, seperti pembelajaran yang belum sesuai kebutuhan murid dan ekosistem sekolah yang kurang mendukung. Menyadari pentingnya perubahan kolektif, saya berinisiatif menghidupkan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Atap Tolulos untuk menjawab berbagai permasalahan di sekolah. Komunitas ini bertujuan menciptakan ekosistem sekolah yang positif, di mana seluruh warga saling menghargai, berkolaborasi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Sebagai ketua komunitas, saya mengajak rekan guru untuk bersama-sama mengembangkan pembelajaran dan meningkatkan kualitas guru. Dengan demikian, keberadaan komunitas belajar diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi sekolah, terutama dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan murid. SMP Negeri 1 Atap Tolulos merupakan salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Sebelum kami menginisiasi pembentukan komunitas belajar, ekosistem sekolah kami memiliki gambaran seperti berikut. Yang pertama, budaya kerja yang masih individualis, di mana rekan guru masih bekerja secara mandiri tanpa melibatkan rekan guru yang lain. Hal ini yang menjadikan guru merasa kesulitan menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran dilaksanakan secara konvensional. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengalaman guru tentang metode-metode yang baru yang dapat diterapkan di kelas, karena guru merasa nyaman dengan metode ceramah dan siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga, kompetensi guru masih kurang berkembang, di mana guru jarang sekali mengikuti pelatihan baik itu luring maupun daring, dan rekan guru enggan untuk mencoba hal-hal baru. Secara keseluruhan, ekosistem sekolah kami pada saat itu belum berkembang karena gurunya masih berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan orang lain dalam menghadapi tantangan yang ada di sekolah. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka SMP Negeri 1 Atap Tolulos tidak akan mampu menjawab tuntutan zaman dan memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid-murid kami. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan komunitas belajar di satuan pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Atap Tolulos. Di antaranya, yang pertama, mindset dari rekan sejawat yang menganggap bahwa komunitas belajar hanya menambah beban kerja. Yang kedua, manajemen waktu. Sulitnya menemukan jadwal yang pas untuk setiap anggota komunitas dalam melakukan kegiatan di komunitas belajar. Yang ketiga, perbedaan kompetensi. Ada guru senior yang berpengalaman namun kurang memahami teknologi. Sebaliknya, ada guru junior memahami teknologi namun membutuhkan bimbingan dalam manajemen kelas. Yang keempat, keterbatasan sumber daya kadang menjadi kendala dalam penerapan pemahaman dalam anggota komunitas. Yang kelima, komitmen menjaga semangat anggota komunitas agar kegiatan yang telah direncanakan tetap berjalan secara berkelanjutan. Untuk menghadapi situasi dan tantangan yang ada di SMP Negeri 1 Atap Tolulos, maka ada beberapa langkah yang saya lakukan. Di antaranya, 1. Melakukan komunikasi dengan kepala sekolah terkait rencana kegiatan yang akan saya laksanakan bersama dalam komunitas hingga singkat. 2. Melakukan komunikasi dengan anggota Kombel terkait rencana kegiatan, sekaligus mengajak seluruh anggota komunitas untuk membuat komitmen awal. 3. Menyusun jadwal pertemuan untuk kegiatan komunitas dan berdasarkan kesepakatan, pertemuan dilakukan 2 minggu sekali, tepatnya pada hari Sabtu siang, agar tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. 4. Merancang kegiatan sesuai kebutuhan. Pada tahap ini, saya membagi ke dalam beberapa sesi, di antaranya sesi berbagi masalah. Pada sesi ini, saya mengajak semua anggota Kombel untuk menyampaikan permasalahan yang ditemukan selama proses belajar, maupun permasalahan lain yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Sesi selanjutnya beda topik pelatihan mandiri. Di sini saya awali dengan menampilkan terlebih dahulu rapor pendidikan SMP Negeri 1 Atap Tolulos untuk memperlihatkan permasalahan apa yang perlu segera ditindaklanjuti. Setelah itu kami memilih satu topik yang sesuai dengan kebutuhan dalam rapor pendidikan tersebut untuk dipelajari bersama, misalnya tentang peningkatan literasi atau topik lain seperti pembelajaran berdiferensiasi
untuk dipelajari dan diterapkan di kelas. Sesi selanjutnya melakukan praktik baik dan umpan balik. Di sini saya awali dengan saya menjadi role model bagi anggota komunitas yang lain, dan saya membagi praktik tentang pembelajaran yang berpusat pada murid, seperti penggunaan platform teknologi, misalnya video pembelajaran, Canva, dan Quizzes, dan saya meminta teman lain untuk memberikan umpan baliknya terkait pembelajaran yang saya lakukan. Sesi selanjutnya, sesi pemanfaatan teknologi. Di sini saya membagi pengalaman saya kepada guru senior yang kurang memahami teknologi, dengan memandu mereka memanfaatkan teknologi, di antaranya penggunaan Chromebook, pemanfaatan akun belajar dalam pendidikan, dan cara mengisi pengelolaan kinerja. Sesi selanjutnya, saya mengajak anggota komunitas belajar untuk melakukan kolaborasi perencanaan program sekolah, seperti kokurikuler dengan merancang modul secara bersama-sama. Yang terakhir, saya mengajak teman-teman anggota komunitas belajar untuk tetap semangat menjaga komitmen dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan agar komunitas belajar Singgah Singgat tetap hidup berkelanjutan demi kemajuan pendidikan di SMP Negeri 1 Atap Tolulos. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan memberikan dampak yang nyata pada SMP Negeri 1 Atap Tolulos, baik dampak yang dirasakan langsung oleh anggota komunitas belajar maupun dampak untuk peserta didik dan ekosistem sekolah. Hasil nyata tersebut diantaranya: yang pertama, transformasi budaya kerja yang sebelumnya lebih individualis menjadi kolaboratif, sehingga sesama rekan guru tidak lagi ada yang segan bertanya maupun berbagi masalah dalam kegiatan di sekolah. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran yang sebelumnya hanya dilaksanakan secara konvensional menjadi lebih bervariatif dengan memanfaatkan pengalamannya, seperti adanya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran yang memanfaatkan media sederhana, hingga memanfaatkan media digital. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru dengan adanya kolaborasi guru menjadi sadar untuk terus belajar dengan memanfaatkan rumah pendidikan untuk mencari referensi pembelajaran. Yang keempat, munculnya kepemimpinan yang merata, di mana kepemimpinan bukan lagi berpusat pada kepala sekolah, tetapi anggota komunitas belajar lain juga berinisiatif untuk memimpin kegiatan diskusi, sehingga lama-kelamaan terbiasa dan terbentuk jiwa kepemimpinan. Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa dampak nyata adanya komunitas Singgah Singgat ini adalah adanya transformasi ekosistem di sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 Atap Tolulos. Selamat pagi, saya Aprina Sumbudek, guru dari SMP Negeri 1 Atap Tolulos, rekan kerja dari Bapak Supardin sebagai Ketua Komunitas Belajar di SMP Negeri 1 Atap Tolulos. Dampak yang saya rasakan dengan adanya komunitas belajar di sekolah, saya merasa terbantu dalam proses belajar dan pengembangan diri secara berkelanjutan. Saya juga menjadi lebih percaya diri dalam mencoba metode baru dalam pembelajaran di kelas, seperti diskusi kelompok dan penggunaan media digital sederhana, sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi lebih bermakna, lebih menarik, dan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Desriani. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Atap Tolulos, sebagai anggota komunitas yang merupakan rekan kerja dari Bapak Supardin yang sebagai guru SMP Negeri 1 Atap Tolulos, dan sekaligus sebagai pelopor komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 1 Atap Tolulos. Ya, keberadaan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Atap Tolulos berdampak sangat baik. Baik itu kami sebagai guru, kami selalu mendapatkan hal-hal yang baru, dan kami tidak ketinggalan dengan segala sesuatu yang ada di satuan pendidikan di negara Indonesia ini, yang khususnya di Banggai Kepulauan. Ya, dampaknya juga untuk siswa, ya, untuk proses belajar mengajar, ketika kami guru boleh mendapatkan hal baru dari Bapak Supardin, dan itu kami boleh imbaskan ke anak-anak, baik itu lewat Pak Supardin sendiri maupun lewat kami, sehingga anak-anak tidak merasa bosan. Mereka boleh mendapatkan hal-hal yang baru yang berbeda dari sebelumnya dengan yang sekarang ini. Mungkin itu saja, terima kasih.